Romo, Bapak Ibu, kaum muda dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan berkah dalam. Hari ini kita bersama dengan seluruh gereja Katolik di dunia merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Kita diajak untuk mengucapkan syukur dan hormat kita kepada Yesus Kristus, Raja segala raja yang akan datang dalam kemuliaan dan semarak. Perayaan Kristus Raja Semesta Alam yang kita rayakan hari ini merupakan puncak kebaktian kita sepanjang tahun liturgi. Hari ini juga menjadi hari Minggu terakhir dalam liturgi tahun C. Hari ini merupakan permulaan yang baik untuk memulai tahun liturgi dengan hadirnya anggota pelayan Tuhan yang baru. Pada perayaan Ekaristi pagi hari ini, kita diajak untuk bersyukur atas 28 calon putra-putri altar yang akan dilantik. Mereka telah melalui masa persiapan dan tekun dalam mengikuti pelajaran agar siap bertugas dan mantap mengemban tugas pelayanan di gereja maupun di masyarakat. Semoga niat dan usaha baik mereka selalu menjadi pijakan iman dan semangat tumbuh kembang iman mereka akan Yesus dan semakin giat dalam pelayanan kepada sesama. Ekaristi pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Paulus Agung Wijayanto SY. Untuk menjaga kehikmatan misa, mohon umat mengaktifkan mode hening atau airplane pada telepon genggam. Sekarang marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini. Mari kita berdiri, kita sambut Tuhan Raja Semesta Alam dalam hati kita masing-masing, seraya memadahkan lagu Raja Agung.
Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, terutama anak-anak yang akan dilantik sebagai putra-putri altar, mari kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan, karena kita pada pagi hari ini boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk merayakan kasih Tuhan secara bersama-sama, bersama dengan saudara-saudari seiman, bersama dengan keluarga, bersama dengan semua orang yang dicintai oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita diajak oleh gereja untuk merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Dan kita juga pada hari ini diajak untuk bersyukur karena anak-anak telah mempersiapkan diri mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh menjadi putra dan putri altar. Kita doakan, kita dukung supaya anak-anak ini sungguh mau menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang dewasa, pribadi-pribadi yang mau juga bertanggung jawab atas keberadaan dan perkembangan dari gereja kita, atas keberadaan dan perkembangan keluarga Allah yang sejati. Menyadari bahwa kita sungguh dicintai oleh Tuhan, tetapi kita seringkali terkurung oleh cinta diri kita sendiri dan memilih jalan kedosaan, maka mari kita dengan hati mohon pengampunan atas segala kelemahan dan kedosaan kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Pada misa kali ini kita diajak bersyukur dan berterima kasih atas terkabulnya permohonan lewat doa novena 3 kali Salam Maria. Kita diajak juga untuk mohon berkat, kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah, kesejahteraan dan kedamaian, panjang umur untuk keluarga besar Bapak FX Sukoco dan anak turunnya. Serta juga mohon berkat, kelancaran, kemajuan, dan keberhasilan untuk keluarga besar Sanggar Arto Morojaya Sentosa, semoga dijauhkan dari segala bahaya dan kejahatan. Kita diundang juga untuk mendoakan kedamaian jiwa Bapak FX Sunario yang genap 1 tahun dipanggil menghadap Tuhan, Mbah Krisensia Tarsiem, Bapak Hilarius Soekarjo, Bapak FX Sukoco, Bapak Wisnu Barata, Bapak Kamelius Dililis Cahyo Adi Gunawan. Kita mohonkan supaya saudara dan saudari kita ini diterima di dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Tuhan di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memperbarui segala sesuatu di dalam diri Yesus Kristus Putramu, Raja semesta alam. Semoga segala makhluk memuji-muji Engkau, dan kami mohon bimbinglah kami agar menjadi orang-orang yang berani memperjuangkan kebaikan dan belas kasih di tengah kehidupan yang beragam, serta selalu menampilkan wajah kerahiman Allah yang berbelas kasih. Ya Allah, berkatilah juga para calon putra-putri altar supaya mereka dapat menjadi anak-anak-Mu yang tumbuh, berkembang, dewasa, mau ikut serta di dalam tanggung jawab mengembangkan dan melayani Engkau dan juga untuk kesejahteraan masyarakat dengan gereja-Mu ini, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama, yakni ketika Saul masih memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Lagi pula Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron, lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di
suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, semoga kamu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kamu layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Ketika Tuhan Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Lalu orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Tuhan Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu penjahat itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku, apabila engkau datang sebagai raja." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Demikianlah Injil Tuhan. Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu saudari yang terkasih, sumpahnya bukan main. Hari ini kita akan mendampingi anak-anak kita untuk dilantik sebagai putra-putri altar. Nah, saya ingin memastikan apakah anak-anak sudah siap untuk jadi putra-putri altar atau belum. Saya tanya satu persatu dulu, siapa yang mau menjawab? Siapa yang sudah siap menjadi putra-putri altar? Enggak ada yang angkat tangan, berarti selesai hari ini enggak ada pelantikan. Siapa yang sudah siap menjadi putra-putri altar? Angkat tangan. Calon yang mau diangkat siap atau belum? 1, 2, 3, siapa yang siap? Oh, semua sudah siap. Oke, berarti siap ya? Siap. Nah, sekarang ditanya, kamu siap karena apa? Nah, maaf, tangan kiri. Sudah siap? Berapa lama kamu dipersiapkan menjadi putra-putri altar? Latihan putra-putri altar sejak kapan? Sejak kapan kamu? Oh, namanya dulu, namamu siapa? Noel. Noel? Ya, Noel. Kamu mau jadi putra-putri altar, loh? Sudah siap toh? Nah, kamu dilatih, disiapkan berapa lama? Sejak kapan? Masih ingat? Enggak ingat? Siapa yang masih ingat? Sejak kapan jadi latihan putra-putri altar? Pendaftaran mulai kapan? Enggak tahu? Oke, siapa yang ingat? Kapan mulai dilatih jadi putra-putri altar? Kamu siap? Tahu? Ingat? Siapa yang ingat mulai latihan putra-putri altar kapan? Sebulan? 2 bulan? Sebulan lebih. Dibuka. Nah, kapan latihan putra-putri altar? Sudah lupa. Hah? Sudah lupa. Mungkin Sudah lupa? sekitar 6 minggu pelajaran. 6 minggu. Betul 6 minggu? Ya, katanya begitu ya. Oke, latihannya apa saja? Kalau ini lupa berarti ya belum latihan. Dilatih apa saja? Oh, sini sebelah sini. Kamu dilatih apa saja? Masih ingat enggak?
Jati diri misdinar. Jadi misdinar, dilatih apa saja jadi misdinar? Jati dirinya. Hah? Jati diri. Ditempelkan supaya dengar. Jati diri. Jadi? Jati diri. Terus latihan apa lagi? tata gerak misdinar. Tata gerak misdinar. Apalagi? Tata perayaan Ekaristi. Tata perayaan Ekaristi. Ada lagi? Latihan praktek. Latihan praktek. Oke. Berapa lama dilatihnya? 6 pertemuan. 6 minggu, 6 pertemuan gitu ya? Ya, berarti benar tadi kata 6 minggu, benar ya? Oke. Terus sekarang pertanyaan yang kedua. Berarti sudah siap ya? Pertanyaan yang kedua adalah seandainya tidak ada putra-putri altar, betul kan ya? Lalu kamu tiba-tiba ditunjuk, diminta, Mbak, Mas, bisa enggak kamu sekarang jadi putra-putri altar? Siap enggak? Siap enggak? Kamu siap enggak? Siap. Siap, oke. Berani? Berani. Berani. Kalau untuk misa biasa, betul. Tapi kalau untuk hari raya siap enggak? Siap. Siap. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan untuk semua calon putra putri altar ini. Ya. Oke, terima kasih. Berarti ini kurang lebih sudah siap. Oke. Nah, Bapak Ibu saudariku yang terkasih, terutama anak-anak yang mau jadi putra-putri altar, hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Nah, di dalam bayangan kita seringkali muncul kalau Kristus Raja Semesta Alam itu berarti Kristus duduk di tahta yang mulia, jauh dari siapa-siapa gitu ya, di istana yang megah dan luar biasa indah, seperti cerita mungkin Cinderella gitu kan ya. Ini ada pangeran dengan segala kemegahannya seperti itu. Apakah Tuhan itu raja yang megah yang mulia? Ya tentu saja. Tetapi di dalam tradisi iman kita, Bapak Ibu saudariku yang terkasih, kemaharajaan Kristus Raja itu malah digambarkan di dalam bacaan Injil hari ini. Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Aneh kan ya? Aneh, karena memang berbeda. Kita mengatakan Kristus Raja Semesta Alam, Kristus Raja yang Maha Mulia, bukan persoalan pertama-tama Tuhan duduk di tahtanya yang mulia. Apakah Tuhan punya tahta yang mulia? Tentu saja. Tetapi kehebatan Tuhan, kemaharajaan Allah adalah ketika Allah sungguh mencintai kita, rela menderita, rela sengsara, rela berkorban diri, bahkan sampai menuntaskan segala-galanya, darahnya, nyawanya diberikan untuk keselamatan kita. Nah, ini bukan suatu kebetulan bahwa anak-anak hari ini dilantik pada saat Raja Semesta Alam kita rayakan. Kristus sebagai Raja Semesta Alam artinya apa? Anak-anak dan juga Bapak Ibu, kita semua dipanggil, diajak untuk juga menyatukan diri kita, hati kita, semangat kita untuk yang seperti yang dimiliki oleh Kristus, yaitu Raja yang mau melayani, mau memberikan diri untuk sungguh mencintai dengan tulus dan ikhlas, bahkan penderitaan seberat apapun juga tetap dilakukan untuk keselamatan bersama. Nah, anak-anakku, untuk menjadi misioner tidak mudah, betul kan ya? Saya nanti tidak ingin mendengar kamu atau mendengar kabar dari koordinator putra-putri altar, Romo ndak ada misdinar. Karena apa? Oh, ini sedang hujan. Betul?
Mes dinarnya kademen di rumah, melempem. Ya, enggak dengaran ya? Ya, hujan mau panas, kalau diberi tugas mes melayani mes dinar siap gitu. Lalu tidak usah melempem, Romo enggak bisa hadir karena hujan. Oh, enggak bisa, gitu kan ya. Mes dinar saya melayani apapun juga, itu kan ya, bukan semangatnya melempem. Hujan mungkin masih bisa dimengerti kalau soalnya hujan deras sekali sampai nggak bisa jalan, nah itu bisa dimengerti. Tapi kalau hanya rintik-rintik ya bawa payung, betul kan ya. Kalau memang agak deras sedikit bawa mantel, masih bersemangat terus ya. Lalu juga yang harus dikembangkan bukan persoalan aku sudah jadi putra putri altar, itu sekedar jabatan, betul kan ya? Tetapi yang harus dikembangkan semangatnya, pelayanannya, tindakan nyata, betul-betul tadi diajarkan latihan praktek, betul kan ya? Nah, tahu menjadi putra putri altar, tahu jati diri putra putri altar, tahu apa itu urusan misa, tata liturginya dan seterusnya. Tetapi kalau tidak ada prakteknya ya belum, betul kan ya? Nah, sudah dilantik bagus, tetapi kalau hanya dilantik tetapi tidak praktek pelayanan ya belum utuh menjadi putra putri altar, betul kan ya? Ya anak-anak, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana kita renungkan untuk kehidupan kita masing-masing. Kita mempunyai jabatan, kita punya tugas masing-masing, panggilan kita masing-masing. Ada yang dipanggil, diutus Tuhan untuk menjadi orang tua, untuk menjadi kepala sekolah, untuk menjadi pedagang, untuk menjadi sopir dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah semangat apa yang dihayati, semangat apa yang dikembangkan dengan pekerjaan itu. Santo Ignatius selalu mengingatkan, bukan apa yang kamu kerjakan, tetapi bagaimana kamu mengerjakannya. Mungkin pekerjaan kita kelihatan pekerjaan kasar, hanya nyapu. Ada mungkin bahkan ngangkati sampah, memindah sampah, macul, ataupun mengajar dan lain sebagainya. Kelihatannya sederhana, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana itu dikerjakannya. Kalau itu dikerjakan dengan pecuca-pecucu, nah itu berarti belum sampai kepada semangat pelayanan. Kalau itu dikerjakan dengan kesenangan, dengan kemurahan hati, kita masuk di dalam semangat yang dimiliki oleh Kristus. Kristus melayani dengan sungguh-sungguh, Kristus melayani tanpa mengenal lelah, Kristus melayani tanpa batas. Itu yang dimiliki oleh Kristus dan itulah yang namanya Dia kita akui, dialah Raja yang sesungguhnya. Bapak Ibu saudariku yang terkasih di dalam Kristus, dari pengalaman, dari praktek, ketika kita melayani, orang yang melayani itu pasti banyak berkorban. Tidak ada orang melayani kok malah untung. Kalau itu dapat keuntungan, apalagi keuntungan sekedar keuntungan fisik, berarti dia sebetulnya bukan melayani. Tetapi itu adalah transaksi dagang saja. Aku melayani dan aku mendapatkan upah. Itu berarti sebetulnya bukan melayani sesungguhnya, bukan di dalam tradisi iman kita, tetapi itu adalah praktek transaksi dagang saja, barter. Tetapi yang melayani sungguh-sungguh harus siap memberikan dirinya. Bahkan seringkali tidak mendapatkan apa-apa untukku. Siapkah aku melayani sampai ke titik itu? Tuhan Yesus datang tidak minta untuk dilayani, tetapi mau melayani. Apa keuntungannya Tuhan dengan melayani kita? Tidak ada, Dia adalah Allah, Dia pemilik segala alam semesta ini, Dia pemilik segala-galanya, tetapi Dia mau datang, Dia mau melayani, Dia mau memberikan dirinya
untuk kesejahteraan, untuk keselamatan kita semua ini. Kalau kita sampai kepada semangat ini, maka kita akan menjadi saudara dan saudari Kristus di dalam semangat-semangat yang dimiliki oleh Kristus sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang Katolik hanya statusnya saja, tetapi semangatnya, cara hidupnya, cara bertindaknya jauh dari Kristus. Jangan sampai itu terjadi, tetapi kita menjadi orang Katolik dengan dipermandikan, dengan kita menerima sakramen-sakramen, Ekaristi, Krisma, dan lain sebagainya, kita semakin hari semakin bersatu dengan Kristus yang sungguh mau memberikan dirinya untuk keselamatan bagi orang-orang yang dikasihinya. Di dalam keluarga, tidak ada satupun di dalam keluarga Kristiani, hendaknya jangan sampai terjadi ada orang-orang yang egois. Anak-anak misdinar, saya ingatkan juga, kamu melayani tidak hanya untuk di gereja. Ya, semangat pelayanan harus mulai dan tumbuh juga di dalam keluargamu. Saya meminta kamu sesudah dilantik jadi misdinar ini, nanti kamu menjadi teladan di dalam keluarga juga, melayani sungguh-sungguh. Jangan sampai nanti bapak ibumu teriak-teriak, sudah stop main game gitu kan ya. Sekarang itu disapu gitu. Ya, jangan sampai kamu sudah tanpa disuruh nyapu, tanpa disuruh-suruh kamu tahu kewajibanmu, misalnya jam belajar ya harus belajar, betul kan ya? Jam tugasnya untuk untuk sembahyang, tidak usah disuruh diseret-seret dibangunkan, kamu sudah tahu apa yang menjadi kewajibanmu, apa yang menjadi tugasmu, kamu mau betul-betul mau memberikan diri untuk keluarga. Jangan sampai kamu menjadi beban bagi keluarga. Siap untuk itu? Siap misdinar? Siap melayani tidak hanya di gereja tapi bahkan start mulai di rumah, siap? Siap. Kok siapnya belum mantap kita siap? 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 Ya, oke, baik. Anak-anakku sekalian, mari kita sekarang lanjutkan. Kita ingin kamu menjadi bentara-bentara, menjadi saksi, menjadi perwujudan semangat pelayanan gereja di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu, mari kita dukung supaya anak-anak kita dapat tumbuh berkembang sebagai pribadi-pribadi yang menjadi saudara-saudari Kristus karena mereka memiliki semangat pelayanan, semangat pengabdian, mau memberikan diri untuk keselamatan kita semua seperti yang diteladankan Kristus sendiri bagi kita. Amin. Bapak Ibu saudariku yang terkasih, mari kita antar anak-anak kita untuk masuki upacara pelantikan putra-putri altar. Romo, bruder, suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kini tiba saatnya para calon putra-putri altar akan dilantik, supaya sesudah pelantikan ini, mereka langsung dapat melayani imam di altar Tuhan dengan hati yang mantap. Untuk itu, izinkan saya menyebutkan nama para calon tersebut. Bagi calon yang saya sebut namanya, dipersilahkan untuk berdiri di tempat dan menjawab dengan "Saya hadir". Hilarius Tristan Raditya Odre, Aurelius Javas Caraka Prasetyo, Mikael Kenzi Praba, Cecilia Veilda Regina Putri, Alfonsus Maria Deligori Wahyu Atmaja, Mikael Alden Beta Wahyu Atmaja, Petrus Andri Anto Pramana,
Agatha Vika Dewi Kinanti, Konstantius Karol Maximiliano, Giovanni Rafa Tirta Kristianto, Teresia Wiwit Sulistiawati Saptono, Airin Syandiana Putri Renata, Katarina Nadia Permata, Mikael Jonathan Marsahala Sihombing, Gracia Regina Shelley Widadi, Senandung Cinta Nugroho, Gabriel Arsa Immanuel, Maria Adelia Adweni, Alessia Vanya Marisit, Satria Gladinova, Josephine Atelia Meisa, Teresia Meta Cahyaning Tias, Leticia Quinsa Kirana, Laurencia Dwinti Febriana, Gregorius Krisna Samia Jiwardoyo, Vika Leticia Karita Putri, Eudia Almaira Penny Masandai Dawan, Yang terhormat Romo Paroki, inilah calon-calon putra-putri altar yang telah diusulkan oleh umat beriman dan dipersiapkan oleh para orang tua mereka atau wali mereka serta pendamping di paroki ini. Mereka telah disiapkan dengan sungguh untuk memahami dan melaksanakan tugas melayani ibadat. Untuk itu, atas nama seluruh umat, dengan ini kami mohon dengan rendah hati, sudilah Romo melantik mereka menjadi putra-putri altar. Bapak, Ibu, dan para saudaraku yang terkasih, dengan gembira saya sebagai pejabat gereja di paroki ini menyambut baik dan berterima kasih atas kerelaan para orang tua, wali yang menyerahkan putra-putri Bapak Ibu, dan atas pelayanan tulus ikhlas para pendamping kepada anak-anak ini untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam peribadatan sebagai putra-putri altar. Ini terlebih dahulu perkenan saya menanyakan kesediaan anak-anak ini secara langsung. Anak-anakku, para calon putra-putri altar, sudah kalian dengar bahwa umat dan orang tua wali kalian mengusulkan kalian supaya melayani altar Tuhan sebagai putra-putri altar. Apakah kalian bersedia memenuhi harapan mereka menjadi putra-putri altar yang baik dan setia? Ya, kami bersedia. Apakah kalian bersedia melayani ibadah umat bukan hanya pada hari-hari raya, tetapi juga pada hari-hari biasa dan tetap tekun berdoa? Ya, kami bersedia. Kalau demikian, dengan pertolongan Allah dan penyelamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan mengukuhkan anak-anak kita ini menjadi putra-putri altar. Anak-anakku yang terkasih, sebelum dikukuhkan di dalam tugas pelayanan yang mulia ini, serahkanlah dirimu ke hadapan Allah Bapa yang Maha Pengasih. Allah Bapa kami, di hadapan-Mu dan di hadapan seluruh umat yang berhimpun demi nama-Mu, kami, para putra-putri-Mu, menyerahkan diri untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Khususnya, kami ingin mengabdikan diri sebagai putra altar yang baik. Kami mohon, ajarilah kami memahami dan melaksanakan tugas pelayanan ini dengan penuh kasih dan pengabdian. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku sekalian, telah kita dengar penyerahan anak-anak kita. Dengan tulus ikhlas mereka ingin melayani Allah dan gereja. Maka marilah kita berdoa dengan segenap hati bagi mereka, agar Allah berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Nya, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik dan setia.
Ya Bapa di surga, atas nama gereja saya mengukuhkan anak-anak ini menjadi putra-putri altar dan menggabungkan mereka di dalam paguyuban pelayanan-pelayanan umat yang memperlengkapi orang-orang kudus-Mu demi perkembangan dan pertumbuhan mereka. Maka sudilah Engkau menerima dan menguduskan mereka di dalam pelayanan yang mulia ini, dan sudilah mendampingi mereka dengan berkat-berkat-Mu yang tiada terbilang banyaknya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang akan diserahkan pelengkapan putra-putri altar. Anak-anak, dengan gembira terimalah pakaian dan alat-alat misa ini sebagai lambang tugas-Mu. Semoga pelayanan-Mu menyemarakkan ibadat-ibadat kudus yang dilaksanakan umat Allah di tempat ini. Laksanakanlah tugas pelayanan-Mu dengan penuh hormat dan kesetiaan, dengan hati yang pantas, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak, silahkan maju atau wakil dari anak-anak untuk menerima perlengkapan misionar ini. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, anak-anak sudah dilantik menjadi putra-putri altar. Anak-anak, sekarang saya minta kamu berbalik badan menghadap umat. Nah, Bapak Ibu, mari kita dukung anak-anak, kita beri tepuk tangan. Silahkan lilin dimatikan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berdiri, kita teguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, mari kita sampaikan permohonan-permohonan kita pada Allah Bapa kita. Kristuslah Sang Raja, kita dan seluruh alam semesta tunduk kepadanya, maka marilah kita memujinya dengan mohon kepadanya. Bagi Sri Paus, para uskup, para imam, dan semua kaum beriman, ya Bapa, sertailah para pemimpin gereja kami, agar senantiasa tekun dan setia menampilkan dan mewujudkan wajah kerahiman Allah di tengah arus-arus besar zaman ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara kami, ya Bapa, dampingilah para pemimpin negara kami, agar sanggup dan mampu mempergunakan wewenangnya dengan arif bijaksana untuk kesejahteraan umum, serta seluruh keputusan serta tindakannya senantiasa disertai dengan belas kasih bagi setiap rakyatnya,
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan, ya Bapa, berkatilah mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan, agar senantiasa memiliki harapan dan kekuatan untuk memperjuangkan hidup dan kesejahteraan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para putra-putri altar, ya Bapa, turunkanlah berkat-Mu atas mereka, supaya semakin memahami keluhuran tugas putra-putri altar dan melaksanakannya dengan sukacita. Semoga persaudaraan sejati yang bersemi dalam keluarga besar putra-putri altar menjadi tanah subur, tumbuhnya benih-benih panggilan kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para putra-putri altar yang lemah semangat, ya Bapa, semoga perayaan hari ini memberikan semangat pelayanan baru kepada mereka dan semakin menumbuhkan imannya akan Dikau, agar kembali tergerak melayani-Mu di sekitar altar kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua wali yang memiliki anak usia putra-putri altar, ya Bapa, bangkitkanlah semangat dan kepedulian mereka agar semakin tergerak untuk menopang semangat dan panggilan para putra-putri altar dengan doa dan perhatian yang hangat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga kita yang bersyukur atas tahun yubelium kerahiman yang membuat kita mengalami wajah kerahiman Allah, berani mengakui bahwa Yesus Kristuslah Raja semesta alam dan mampu mendasari tindakan dan tingkah laku kita dengan cinta dan belas kasih bagi mereka yang lemah, miskin, dan terpinggirkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan ke hadapan Bapa permohonan-permohonan pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami menurut kasih dan cinta-Mu. Demi Kristus Sang Raja semesta alam yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan kagum memandang-Mu. Tuhan agung dan mulia, tiada duranya. Walau syukur kami hamba, serba sederhana, namun di Kau junjung tinggi, Kau terima syukur kami. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu.
Sang Pencipta, semuanya atur rapi, bunga, sungai, dan hari. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Kami Kau beri kuasa atas karya tangan-Mu, bumi, langit, dan hewannya, laut dan angkasa, semuanya Kau abdikan pada kami manusia. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita doakan bersama-sama doa persiapan persembahan. Allah Bapa yang Maha Kudus, bantulah kami untuk mengalami pendamaian dengan Dikau dan sesama berkat persembahan roti anggur dan diri kami ini. Persatukanlah ini dengan kurban Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan menyelamatkan, pantas dan benar bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Allah Bapa yang kudus, Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan kasih-Nya yang tak terhingga, Dia yang ditinggikan di salib telah menyerahkan dirinya sendiri bagi kami, dan telah menumpahkan darah dan air dari lambungnya yang ditikam. Dari sana memancarlah sakramen-sakramen gereja, dan semoga semua orang yang ditarik kepada hati yang terbuka dari penyelamat, terus-menerus minum dari sumber-sumber keselamatan di dalam sukacita. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami turut memuji Dikau sambil bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami dari tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Tuhan Yesus mengambil roti, sambil mengucap syukur kepadamu ya Bapa, yang memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Tuhan Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu ya Bapa, yang memberikan piala itu kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Bapa akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya di dalam cinta kasih, di dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Robertus Rupiatmoko, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-hambamu, Bapak F.X. Sunario, Mbah Crescentia Tarsiem, Bapak Hilarius Soekarjo, Bapak F.X. Sukoco, Bapak Wisnu Barata, Bapak Kamilus Lilis Sahyo Adi Gunawan, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Perkenalah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu di dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Putra-Mu di dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang di dalam keraiman-Mu. Terimalah mereka di dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima di dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami nyampaikan kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang segala masa. Mari kita menyatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan pengharapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudariku, Tuhan kita Yesus Kristus adalah pokok pangkal damai keselamatan kita. Oleh karena itu malah kita mohon kepadanya, Tuhan Yesus Kristus, dan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Mari kita sampaikan damai Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Gembala baik, yang mempertaruhkan nyawa bagi domba-dombanya. Maka berbahagialah kita yang diundang dan mau hadir dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi ucaplah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Silahkan maju untuk menerima berkat dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Kita doakan bersama-sama doa sesudah komuni. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu dalam Ekaristi ini untuk membimbing dan merajai kami. Semoga kehadirannya memperdamaikan dan mempersatukan semua bangsa, sehingga semakin banyak orang merasakan belas kasih Allah dan menjadi bekal dalam perjalanan menuju hidup abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman gereja. Pengumuman gereja Minggu pukul 8, 20 November 2022, Paroki Santo Antonius Padua, Muntilan. Kegiatan Paroki Rabu 23 November 2022, pukul 18.30 di Aula, pertemuan tim-tim pelayanan liturgi Paroki. Dimohon kehadiran seluruh anggota tim liturgi Paroki. Jumat 25 November 2022, pukul 18 sampai 20 di ruang pertemuan SMK Pangudi Luhur. Pendampingan lanjutan sesi 4 calon prodiakon paroki.
Dimohon perhatian dan kehadiran semua calon prodiakon paroki. Sabtu dan Minggu tanggal 26-27 November 2022 yang akan datang, kita akan memasuki masa Advent. Umat diberi kesempatan untuk memohonkan berkat Corona Advent, baik untuk keluarga maupun lingkungan. Perkawinan akan saling melangsungkan perkawinan. Pengumuman pertama, Margareta Maria Murwati dari lingkungan Aloysius PP Muntilan dan Suyono dari Wonosobo. Umat yang mengetahui halangan perkawinan tersebut wajib memberitahu Romo Paroki. Lain-lain, Romo dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga perayaan Ekaristi dapat berjalan dengan tertib dan lancar, berkah dalam. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita bawa ke hadapan Tuhan siapa saja dan apa saja yang kita mohonkan berkat dari Tuhan untuk hari-hari ini. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang demikian perayaan Ekaristi pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita pergi mewartakan cinta kasih, kesetiaan dan keadilan Tuhan di tengah umat-Nya.